Entah, tapi kosong iso ta? Heeh toh. Heeh. Bener lah, iso. Heeh, kayak iso sih. Oke, selamat sore semuanya. Untuk pertemuan ke-12 pada sore hari ini akan segera saya mulai. Dan seperti biasa, sebelum saya memulai perkuliahan, saya akan tunggu terlebih dahulu untuk mahasiswa di kelas saya bergabung. Dari kelas KAS, SKS, dan KGS 17-2. Oke, seperti biasa saya ingatkan kembali ya, jangan lupa Anda untuk absen di siakat. Ya. Kalau yang sudah absen bisa dicek lagi apakah absennya sudah terrecord secara otomatis atau belum. Jadi jangan sampai Anda absen tapi ternyata tidak terrecord ya, jadi dicek lagi. Dan di pertemuan pada sore hari ini saya akan membahas analisis regresi di bagian yang kedua.
sudah ada Ronald Richard dan Dinar Saputra yang bergabung pada sore hari ini. Oke, selamat sore. Kita tunggu yang lainnya terlebih dahulu. Oke, sudah banyak yang bergabung. Ada Rifki Wahyu, Paramita, Josiandri, Agus, dan Bayu Eko. Oke, karena belum jam 5 kurang 10 ya, saya tunggu 2-3 menit lagi. Oke, ada Mas Kadir dan Agus Asanaya. Selamat sore Mas Agus dan Mas Kadir. Jadi karena ini pembahasan bagian kedua ya, berarti masih lanjutannya yang kemarin.
Oke, yang terakhir adalah Mas Fahrul Isbah ya. Selamat sore Mas Fahrul. Ya, karena sudah banyak yang bergabung dan jam sudah menunjukkan pukul 5 kurang 10, saya akan mulai penjelasan pada sore hari ini. Jadi sebagai informasi ya dan sebagai pengingat, di bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang bahan apa sih yang harus kita miliki sebelum Anda memulai untuk melakukan analisis regresi linier. Nah, jadi kalau di minggu kemarin itu kita harus punya data, variabel, kerangka berpikir, kemudian hipotesis. Hipotesisnya harus jelas apakah positif signifikan atau negatif signifikan. Kemudian yang terakhir itu adalah persamaan matematika. Nah, di bagian kedua ini ya, mungkin nanti penjelasan saya akan saya barengi dengan ketikan di kolom live chat ya, karena untuk penjelasan pada sore hari ini adalah lebih banyak ke konsep teori atau logika berpikir untuk pengujian awal dari analisis regresi linier. Nah, jadi di sore hari ini saya mau membahas yang namanya uji asumsi klasik. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, uji asumsi klasik itu apa sih? Ya, kemudian kenapa harus ada uji asumsi klasik? Nah, kenapa kita nggak langsung aja nih ke analisis regresinya? Ya, jawabannya adalah uji asumsi klasik itu kurang lebihnya sebagai filter ya. Kalau saya bilang itu sebagai filter yang menjamin bahwa variabel dan data Anda sudah valid atau akurat sebelum diolah. Ya, jadi penyaringnya itu adalah di uji asumsi klasik. Jadi misalnya nanti di uji asumsi klasiknya itu tidak lolos, berarti yang harus Anda lakukan adalah Anda mengurangi variabel, kemudian dan mengganti variabel tersebut dengan variabel yang lain, atau Anda menambahkan jumlah sampel penelitian. Ya, jadi misalnya sebelumnya itu ada 50 data, Anda bisa tambahkan 70 atau 80 atau 90. Ya, intinya Anda menambahkan jumlah sampel data. Nah, kenapa di sini menambahkan jumlah sampel data itu menjadi salah satu solusi? Karena kalau kita menambahkan jumlah sampel data, berarti kan makin banyak datanya nih. Nah, berarti pola datanya atau perbedaan heterogenitas datanya itu akan makin tinggi. Nah, biasanya ketika bentuk datanya itu makin heterogen, nah di sini uji asumsi klasiknya akan makin bagus. Oke, yang baru bergabung ada Mas Ahmad Aryadi, Dwi Lismawati, dan Ari Purwanto. Nah, kemudian sebelum masuk ke uji asumsi klasik, ya, jadi di sini saya jelaskan ada 4 metode uji asumsi klasik. 4 metode ini harus Anda kerjakan semua atau harus Anda lakukan semua. Anda tidak bisa pilih 1, pilih 2 atau pilih 3. Ya, jadi intinya semua harus Anda lakukan. Kenapa? Karena 4 metode ini menghasilkan ya atau tujuannya itu berbeda-beda pula. Nah, karena di sini saya lebih menekankan ke konsep awal teorinya dulu untuk uji asumsi klasik ya, karena kalau kalian kurang memahami di sini, nanti kalian akan bingung ketika melangkah ke bagian analisis regresinya. Jadi nanti setelah minggu depan saya bahas bagian ketiganya, minggu depannya lagi saya akan berikan kalian soal ya. Coba kalian nanti kerjakan analisis regresinya. Nah, nanti ketika Anda mengalami mengolah sendiri
Mungkin Anda akan pertanyaan, Bu kalau gini gimana ya, atau Bu kalau misalnya saya nggak lolos uji asumsi klasik gimana, atau kalau bentuk data saya seperti ini tuh gimana ya, akan lebih terasa manfaat konsep teorinya ketika nanti Anda melakukan pengolahan sendiri ya. Nah, oke. Yang pertama, saya akan masuk ke namanya uji multikolinearitas, atau nama panggilannya, nickname-nya saya panggil uji multikol ya, singkat padat jelas, nggak bikin lidahnya keseleo. Nah, uji multikol itu apa? Jadi Anda bisa lihat di layar kaca Anda bahwa ini uji multikol itu untuk menguji apakah adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Itu adalah tujuan uji multikol. Nah, pemahaman sederhananya seperti apa sih kalau uji multikol? Jadi sebagai pengingat, kemarin itu kita punya 5 variabel independen, A, B, C, D, dan E. Nah, misal nih, variabel C itu adalah gaji pokok, variabel D itu adalah total gaji ya. Logikanya, kalau total gaji itu gaji pokok ditambah bonus ditambah tunjangan ya, dikurangi potongan-potongan ya dan sebagainya sampai ketemu yang namanya total gaji. Tapi bisa saja terjadi bahwa gaji pokok itu sama dengan total gaji ya, jadi kita tidak menerima bonus, tidak menerima tunjangan, tidak ada potongan apapun ya, ibaratnya total gajimu itu ya gaji pokokmu itu ya. Nah, kalau misalnya gaji pokok, variabel gaji pokok itu hasilnya sama dengan variabel total gaji, apa yang terjadi? Di sini saya ketikkan variabel gaji pokok itu sama dengan variabel total gaji. Di sini sama dengan itu dalam artian konsepnya ya, bahwa gaji pokok itu sama dengan total gaji. Akibatnya, kalau Anda pakai dua variabel ini ya, walaupun komponennya itu berbeda, akan memunculkan korelasi yang tinggi. Kenapa? Karena variabelnya itu gampangannya lah 90% atau bahkan 100% itu mirip ya, walaupun secara definisi itu berbeda, tapi secara data itu sama. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya multikol ya. Jadi sebelum Anda repot-repot ke analisis regresi dan sebagainya ya, di sini diuji terlebih dahulu. Kalau variabelnya itu sudah ada yang sama atau yang hampir sama, kenapa Anda harus pakai 2 kali? Ya, kenapa tidak 1 kali aja atau pilih salah satu? Nah, uji multikol itu lihatnya dari mana? Jadi di sini yang dilihat adalah dari nilai VIF-nya. Ya, di sini saya bold yang bertanda merah. Jadi ini adalah tampilan tabel output ya dari SPSS, tidak ada bagian yang saya potong ya. Dari nilai VIF. Jadi dikatakan ada korelasi tinggi ketika nilai VIF lebih dari 5 ya. Kita coba lihat nih, di sini yang lebih dari 5 itu ada variabel C. Saya coba
kasih warna lain ya. Saya kasih highlight dan variabel D. Ya, di sini C dan D. Di sini variabel C itu nilainya sama dengan 5,3. Variabel D hasilnya itu 8, berapa tadi? 8,4. Nah, di sini berarti kenapa kok bisa C dan D itu tinggi? Nah, karena ada dua variabel yang hampir sama itu digunakan bersama-sama. Ya, berarti di sini adalah variabel C dan D. Oke, saya menyapa dulu ada Mas Enggar dan Mas Khairul Rosid yang bergabung di kelas ini. Selamat sore Mas Enggar dan Khairul Rosid. Nah, solusinya ketika terjadi uji multikol seperti ini, ya berarti yang saya jelaskan tadi di awal, Anda pilih salah satu, ya, kemudian Anda kurangi, hilangkan sama sekali, atau Anda mau ganti variabel dengan variabel yang berbeda, atau Anda mau menambah jumlah sampel penelitian, itu bisa aja Anda lakukan. Ya. Dan selamat sore juga untuk Mbak Meiris, ya, selamat bergabung. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya uji heterokedastisitas. Nah, di sini singkatnya saya bilang uji hetero saja. Nah, di sini uji hetero ya, itu buat apa sih? Nah, kemudian cara penilaiannya dari apa? Jadi di sini uji hetero itu dilihat dari grafiknya saja. Ya. Jadi di sini untuk uji hetero menggunakan grafik scatter plot atau kadang-kala orang itu bilang grafik plot. Nah, plot itu apa? Plot itu adalah titik. Jadi mungkin di gambar ini yang kalian anggap, Bu, itu kok banyak jerawatnya atau banyak komedonya ya, itu bukan jerawat, itu bukan komedo ya, atau itu bukan bakteri atau virus yang diperbesar dengan mikroskop ya, tapi itu adalah grafik scatter plot. Nah, penilaiannya seperti apa? Jadi dikatakan hetero jika datanya yang berupa titik-titik itu mengumpul di bagian tertentu ya. Jadi kalau gambarnya yang di sini, yang di layar kaca Anda, datanya itu cenderung mengumpul di tengah grafik ya. Oh, Mas Fahrul Isbah katanya andeng-andeng. Ya, andeng-andeng ya enggak apa-apa Mas Fahrul. Jadi ceritanya andeng-andengnya ini lagi ngumpul di tengah grafik ya. Anda bisa lihat tuh mengumpul di tengah ya. Mungkin mereka lagi ngobrol atau lagi gibah ya, atau lagi ngegeng, saya nggak tahu. Tapi intinya mereka mengumpul di tengah. Nah, kenapa dia bisa mengumpul di tengah? Nah, karena kalian ingat tadi kan multicolnya di variabel C dan D. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya pola pengelompokan seperti ini. Karena tadi variabelnya itu hampir mirip, kalian gunakan bersama-sama. Jadi biasanya kalau multicolnya itu nggak oke, heteronya itu bisa jadi juga nggak oke. Nah, nanti kalau multicolnya itu kalian sembuhkan, kalian ganti variabelnya, kalian perbaiki. Nah, di sini nanti uji heteronya juga akan menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada lagi uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi itu buat apa sih, Bu? Kok sama-sama korelasi kayak tadi? Bedanya dengan yang tadi itu apa?
Nah, jadi di sini uji autokorelasi, kalau tadi yang dilihat itu adalah variabel yang hampir mirip, kalau uji autokorelasi untuk melihat apakah dalam satu variabel independen mempunyai data yang hampir sama atau sama persis selama periode waktu tertentu. Ya, berarti data penelitiannya homogen untuk beberapa waktu tertentu. Contoh, ya, misal nih, saya punya penelitian yang saya menggunakan data 3 tahun berturut-turut, ya. Jadi misalnya data penelitian saya itu tahun 2018 sampai 2020. Nah, variabel saya adalah daerah asal. Nah, kalau daerah asal mau saya pakai 3 tahun berturut-turut, 5 tahun berturut-turut, datanya tetap sama kan, statis, ya. Karena daerah asal Anda atau tempat lahir Anda itu tidak mungkin berubah, ya kan? Itu yang dinamakan menyebabkan terjadinya autokorelasi. Oke, di sini ada Mbak Desi Anwar yang baru bergabung. Ya, jadi selamat sore Mbak Desi. Jadi dalam satu variabel penelitian itu bisa mempunyai data yang sama selama beberapa kurun waktu tertentu. Atau misal yang lain adalah variabel misalnya nih jenis kelamin, ya, yang sifatnya itu tetap, ya, agama, ya, jurusan kuliah dan sebagainya. Kalau datanya hanya 1 tahun, tidak jadi masalah. Terjadi masalah ketika datanya time series. Time series itu beberapa waktu yang berurutan. Jadi misalnya kalau Anda menggunakan penelitian yang datanya memang mau nggak mau itu time series, beberapa waktu bersamaan atau berurutan. Nah, di sini sebaiknya Anda menghindari variabel-variabel yang datanya seperti ini. Jadi daripada menghasilkan data yang jelek, ya, atau uji asumsi klasiknya itu adalah jelek. Oke, selanjutnya ada Mas Dwi Andika. Selamat sore Mas Dwi Andika, selamat bergabung. Nah, kemudian yang keempat itu adalah uji normalitas data. Nah, sebelum saya lanjutkan sampai di sini, adakah pertanyaan atau komentar terlebih dahulu? Jadi untuk materi hari ini mungkin saya agak sedikit serius, ya, karena benar-benar ke konsep teorinya.
Oke, yang terakhir ada Alia Dina Mailasari. Ya, selamat sore Mbak Alia, selamat bergabung. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ya ke uji yang keempat, itu adalah uji normalitas data, sekaligus bagian terakhir dari uji asumsi klasik. Nah, uji normalitas data itu apa sih? Jadi tujuannya untuk melihat apakah data Anda normal atau tidak. Ya, jadi tadi variabelnya dicek, udah oke atau belum. Datanya dicek, ya, udah oke atau belum. Ada yang sama atau statis atau enggak. Ya. Kemudian sekarang ditinjau juga apakah datanya itu normal atau tidak. Nah, normal atau tidak itu seperti apa? Jadi kalau misalnya Anda punya data nih, range-nya itu puluhan, ratusan, ribuan, itu datanya masih normal. Tapi ketika data Anda puluhan, tiba-tiba jutaan, kemudian ada ratusan juta, ada miliaran, ada ratusan ribu, itu yang dinamakan datanya tidak normal. Ya, kenapa tidak normal? Karena range datanya itu terlalu jauh. Nah, salah satu penyebab data tidak normal itu adalah seperti itu. Ketika range data atau jangkauan datanya itu antara data paling kecil dengan data paling maksimal itu terlalu jauh. Data paling kecilnya puluhan, data paling banyaknya itu adalah miliaran atau triliunan. Nah, itu yang dinamakan data yang tidak normal. Nah, untuk data, melihat datanya itu normal atau tidak, dilihat dari mana? Jadi sama-sama dilihat dari histogram dan poligon. Histogram dan poligon. Histogram dan grafik plot. Dari histogram dan grafik plot alias grafik andeng-andeng, kata Mas Fahrul Isbah. Nah, kalau dari histogram, cara bacanya seperti apa? Kalau bentuk bukitnya tidak miring ke kanan atau ke kiri, ya, jadi pas di tengah, dikatakan data normal. Ya, seperti yang digambar itu bentuknya. Puncaknya itu, puncak data kenormalan datanya itu ada di tengah-tengah, itu yang dinamakan data normal. Kalau grafik andeng-andeng atau grafik plot ya, nah, beda cara bacanya sama yang tadi. Kalau tadi itu yang dilihat apakah datanya itu mengumpul. Kalau yang di sini dilihat ketika titik-titik andeng-andeng itu ya mendekati garis diagonal ya, atau pas di garis diagonal, dikatakan data adalah normal. Ya, jadi cara bacanya seperti ini. Oke, sambil saya melihat absen di Siakat. Oh iya, saya tadi kelompatan ya, maaf. Cara penilaian uji autokorelasi. Ya, tadi kan barusan dijelaskan ya, kalau uji autokorelasi itu muncul biasanya untuk data yang sifatnya time series atau berurutan waktu. Nah, cara penilaian uji autokorelasi adalah dengan nilai Durbin-Batson. Nah, jadi coba kita lihat contohnya. Di sini menurut output SPSS ya, nilai Durbin-Batson-nya adalah 2,031.
output SPSS, nilai Durbin-Watson 2,031. Nah, menurut tabel, ya, jadi nanti dibandingkan sama tabelnya. Jadi nanti untuk tabelnya akan saya berikan ke Anda juga, jadi Anda tidak perlu mencari. Untuk tabelnya di sini cara mencarinya adalah variabel independen ada 5, ya. Berarti K sama dengan 5, ya. Sampel data ada 20, berarti N sama dengan 20. Nah, Anda tinggal mengikuti tabelnya. Di sini dicari K sama dengan 5, kemudian N sama dengan 20. Ya. Di sini ada nilai DL dan DU, yang dibaca adalah nilai DU-nya. Ya. Jadi DU tabel 1,99. Dikatakan tidak ada autokorelasi ketika syaratnya ini, ya. Rumusnya ini berarti 1,99 lebih kecil dari 2,031 lebih kecil lagi dari 4 dikurangi 1,99. Jadi misal, ya, salah satu tanda berubah menjadi tanda lebih besar, ya, tandanya kan beda nih, berarti terjadi autokorelasi. Jadi dikatakan tidak ada autokorelasi ketika dua tanda adalah tanda lebih kecil semua. Ya, jadi ketika salah satu sudah tidak memenuhi, entah tanda yang sebelah kiri atau kanan, dinyatakan ada autokorelasi. Oke, yang terakhir bergabung ada Teriana Meidi dan Syahrul Hatta. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau komentar? Ya, jadi kita pahami sedikit demi sedikit ya, daripada langsung banyak nanti Anda pusing 7 keliling, apalagi kalau tanggal tua makin pusing. Jadi saya tunggu nih 2-3 menit kalau misalnya ada pertanyaan dari Anda. Sebelum saya akhiri untuk pertemuan pada sore hari ini. Oke, Mas Aziz ya, nggak apa-apa terlambat ya. Mungkin Anda lagi lembur dan sebagainya. Ya. Mas Fahrul jangan sedih dong, masih ada hari esok yang lebih baik. Ya, masih ada hari esok yang lebih menyenangkan daripada hari ini. Oke, selamat sore juga untuk Mbak Setia Puji.
Oh, kurang semangat ya, nggak apa-apa. Sebentar lagi gajian lagi Mas Fahrul Isbah. Kurang berapa ini? 6 hari lagi. Ya. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk pertemuan pada sore hari ini. Ya. Selamat sore juga untuk Mas Puput ya yang baru bergabung. Nah, kita ketemu minggu depan ya di hari dan jam yang sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum.